Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa, di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah minggu pertama setelah kita merayakan Paskah, yang diberikan nama Quasimodogeniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, yaitu yang senantiasa hanya bergantung kepada Tuhan Allah. Dalam renungan hari ini, kita diajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan mereformasi orang-orang Israel yang di pembuangan Babel. Konsep waktu itu, kekalahan satu bangsa adalah kekalahan Tuhan Allah. Maka kemudian bangsa itu dengan cara berpikir yang lain, boleh kita katakan seolah-olah memperjuangkan, membela bangsa, membela Tuhannya. Maka untuk itulah Tuhan mau menunjukkan kuasanya bahwa Dia adalah Tuhan, bukan karena dibela dan disembah oleh umat percaya kepadanya, tetapi Dia punya kuasa. Maka Dia mau menunjukkan itu kepada bangsa-bangsa di mana namanya telah dirusak citranya. Dan kemudian Tuhan menunjukkan kuasanya, membawa umat itu keluar, kembalikan lagi ke Kanaan, ke Yerusalem, tempat di mana. Dan lebih daripada itu, Tuhan juga berkuasa mengubah orang-orang Yahudi itu, orang Israel itu, dengan memberikan rohnya, mengubah hatinya dari hati yang keras menjadi hati yang taat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah reformasi yang luar biasa yang dilakukan Tuhan. Maka bila kita merayakan Paskah, kita bukan hanya sekedar direformasi mengganti hati, tetapi mematikan manusia yang lama, kemudian bangkit dalam kebangkitan Yesus. Dan hal itu kita terima ketika kita sudah menerima baptisan kudus. Saudaraku yang terkasih, maka ketika kita sudah di dalam Kristus Yesus, hati kita seharusnya diubah, diberikan hati yang baru, yang hanya menurutkan keinginan daging, itulah hati yang lama. Tetapi hati yang baru menurutkan keinginan dan kehendak Bapa di sorga. Hati yang lama senantiasa hanya mementingkan diri sendiri, bahkan berani melanggar hukum ketentuan Tuhan. Tapi hati yang baru adalah hati yang sensitif, hati yang taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku yang terkasih, hati yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah hati yang oleh karena kuasa karunia Roh Kudus boleh tergerak melihat penderitaan orang lain. Dan lebih daripada itu, hati yang Tuhan berikan kepada kita akan menguatkan, meneguhkan kita senantiasa taat melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Maka kita yang sudah dibaptiskan di dalam Kristus Yesus,
adalah manusia dan ciptaan yang baru. Dan kita sebagai manusia ciptaan yang baru, mari kita terima Roh Kudus, agar itu yang mengubah hati kita. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, jagalah hatimu dengan seksama, sebab dari sanalah mengalir air kehidupan. Kalau hati kita suci, maka kita dapat melihat Tuhan Allah kita. Kalau hati kita penuh cinta kasih, maka tindakan perbuatan kita akan penuh cinta kasih sayang terhadap sesama dan kepedulian. Kalau hati kita diisi dengan semua prasangka dan hati yang kotor, maka tindakan perbuatan kita menjadi alat dari iblis. Karena itu, terimalah Roh Kudus yang mengubah hati kita menjadi hati yang baru, yang digerakkan oleh Allah dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga taat untuk melakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu. Ialah Tuhan yang mengubah kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, agar kami menjadi orang yang baru. Ketika hati kami dirubah, diberikan hati yang taat, hati yang hidup, hati yang penuh cinta kasih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berangkatkan kami melakukan tugas panggilan hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.